bagaimana hadis tentang membaca surat Kahfi? Ya gue ger ya, semua surat Kahfi itu gue ger ya, sekarang. Kemarin sempat terjadi polemik, sombong juga yang polemik. Ya ikhwan fitin azani Allah wa iyyakum. Jadi Allah itu sengaja menjadikan agama ini itu tidak semuanya jelas. Ben kelihatan kedudukan para ulama. Ini bukan ben gegeran loh yo. Ini ben kelihatan posisi para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Seandainya agama ini Allah jadikan detail, wis ono bukune, wis ono yani pasale, ayate detail ngono wis blas. Orang ngapal lo ya iso. Seandainya ya, Wan, seandainya Allah itu nurunkan wahyu langsung berupa kitab. Ono sing kitab fikih, ono sing kitab akidah. Kitab fikih itu panjang lebar ngono yo. Bab toharoh ngono. Detail ngono. Wis kono fungsi ini belajar. Tapi Allah jadikan agama ini ono sing jelas. Ada yang jelas bolehnya, ada yang jelas gak bolehnya, ada yang gak jelas samar. Dan itu letak-letak perbedaan para ulama, letak perbedaan yani para ulama. Dan itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yani banyak hal, banyak fungsi lah untuk melakukan hal tersebut. Dan itu lumrah. Itu lumrah. Banyak sebab yang menjadikan kenapa kok perselisihan itu terjadi. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan dibiarkan sama Rasulullah SAW. Karena orang itu otaknya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Masalah sama, sudut pandangnya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW itu kan menang, orang kafir terbunuh 70, yang tertawan 70. Jadi ditawan 70 tidak apa no. Rasulullah SAW ngejak musyawarah Abu Bakar, Umar, sama Abu Baid bin Jarrah. Rasulullah tanya sama Abu Bakar, orang-orang ini ngapain ya? Orang-orang ini 70 orang ini ngapain? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka memang telah memusuhi kita ya Rasulullah. Tapi mereka kan kerabat-kerabat kita sendiri, keluarga-keluarga kita sendiri. Ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, bebaskan aja. Tapi dengan tebusan. Kita itu butuh duit untuk membangun kota, untuk biaya operasional negara kalau bahasa gitu. Untuk membangun kota Madinah kita butuh uang. Satu orang bisa bebas tapi ditebus dengan uang sekian. Kalau tidak ada keluarga yang bisa nebus, dia itu harus ngajari anak-anak Madinah 1 orang 10 anak sampai bisa baca bisa nulis. Karena di zaman itu wong Mekah itu rata-rata bisa baca bisa tulis, wong Madinah itu rata-rata nggak bisa baca nggak bisa tulis. Kenapa? Orang Mekah itu rata-rata pedagang, sedangkan orang Madinah rata-rata petani. Masyarakat kota itu rata-rata bisa baca bisa tulis. Masyarakat kampung pedalaman itu zaman dulu kasih nggak bisa baca nggak bisa tulis. Oh gitu ya. Bagus ya pendapatmu. Rasulullah tanya sama Umar, lah sampean piye mas? Sampean piye pendapat sampean? Ya Rasulullah, keluarga sih keluarga, tapi mereka kan musuh kita. Caranya pandangannya Umar berbeda. Keluarga ya Rasulullah, tapi mereka yang memusuhi kita, yang ngusir kita, yang merangi kita. Nah terus bunuh aja ya Rasulullah. Umar lawan, bunuh aja ya Rasulullah. Dan berikan kesempatan kepada keluarga untuk membunuh keluarganya. Aku yang akan membunuh adikku. Kan adiknya masuk dalam tawanan. Ya adiknya Umar itu adik atau ponakannya gitu loh. Biarkan aku yang membunuh adikku atau ponakanku. Ini Rasulullah ya piye ngono dengar ucapan Umar. Lah, kamu sampean Abu Baidah, gimana pendapatmu? Kalau saya ya Rasulullah, yani maslahat yang pendapatnya Abu Bakar tadi. Yang pendapatnya Abu Bakar tadi. Oh gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW itu secara nurani, beliau itu kan pemaaf. Secara nurani beliau itu pemaaf, gak mudah marah. Dan karena yang berpendapat untuk dimaafkan itu 2 orang, akhirnya Rasulullah milih pendapat yang pertama, pendapatnya ini Abu Bakar. Lah, gaya berpikir semacam itu tuh normal ya, kawan.
kasusnya podo, sudut pandangnya beda, akhirnya hasilnya juga beda. Ya, hasilnya juga beda dan itu lumrah. Rasulullah nggak marah-marahi Umar kok. Dari sisi pandang Umar bener, tapi beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Pada waktu selesai perang Khandaq. Jadi pada waktu selesai perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan selesai pagi hari. Di sekitar jam 7 itulah selesai perang Khandaq itu. Jadi tatkala malam harinya Rasulullah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan angin. Mereka diporak, dihancurkan oleh Allah dengan kekuatan angin. Akhirnya mereka pulang jam 7 selesai perang. Rasulullah pulang istirahat. Rasulullah pasukannya suruh pulang istirahat. Rasulullah baru nyarungkan pedangnya, gantungkan pedangnya. Jibril datang. Dia mengatakan, ya Muhammad, kamu itu loh, wis nyarungkan pedang, wis gantung no pedang. Para malaikat itu belum. Ini. Lalu terus berangkatlah ke Bani Quraidah karena mereka telah mengkhianati perjanjian. Akhirnya Rasulullah memberikan pengumuman, kumpul nih. Para sahabat satu umat masing-masing itu kumpul di masjid. Rasulullah merintahkan pada mereka untuk berangkat ke Bani Quraidah. Lalu Rasulullah pesannya Rasulullah SAW yang itu didengar langsung oleh semua sahabat pada waktu itu yang ikut perang. Beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yani, mereka semua sepakat, akhirnya berangkat mereka. Rasulullah SAW sengaja mau berangkat keesokan harinya karena ada urusan di kota Madinah masih diurusi. Rasulullah mau nyusul besok. Sahabat berangkat duluan. Berangkatlah mereka ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan ini Masjid Nabawi nih, Bani Quraidah di sini misalkan sampai di tengah perjalanan waktu sholat asar datang. Prediksinya sampai di Bani Quraidah ba'da Isya. Prediksinya ba'da Isya. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, teman-teman, sholat dulu, sholat asar dulu. No, kita sholat dulu. Nanti kalau kita sampai ke Bani Quraidah ba'da Isya, sholat asar dulu di sini. Sebagian teman-teman yang lain mengatakan, lah, sampean ku piye to, Mas? Pesannya Rasulullah tadi apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita sholat asar nyantai di Bani Quraidah. Yang ngejak sholat itu ngomong, lah, sampean itu gak ngerti karepe Rasulullah. Rasulullah itu bukan nyuruh kita sholat di Bani Quraidah. Rasulullah itu ngomong begitu tadi karepe agar kita itu jalannya cepet ben asar harus nyampe Bani Quraidah. Sholatnya di Bani Quraidah. Adapun sekarang faktanya asar masih di sini, sholat dulu lah. Sholat dulu. Yang gak gelem mengatakan itu kan pemahaman sampainya. Pokoknya Rasulullah ngomongnya sholatnya di Bani Quraidah. Akhirnya saya ngejak sholat. Ya wis karepmu, aku tak sholat. Ya wis karepmu, aku tak sholat. Sing mau berangkat. Ya wis karepmu, aku tak budal. Akhirnya para sahabat terpecah dua. Ada yang berhenti sholat. Ada yang teruskan berangkat dan sholatnya di Bani Quraidah. Beneran, yang sholatnya di Bani Quraidah itu sholat di ba'da Isya. Sholat asarnya di ba'da Isya. Sebagian sahabat bingung. Piye? Ustaz A jirine kene, Ustaz B buderono. Sing tengah-tengah bingung. Akhirnya sebagian sahabat itu lucu. Sebagian sahabat itu sholat sambil naik kuda. Tetap melaku tapi taruh sholat. Itu mana aneh lah. Itu juga istihad. Setelah sampai di Bani Quraidah, keesokan harinya Rasulullah SAW itu datang. Begitu datang langsung ditawur. Begitu datang langsung dikatakan, ya Rasulullah, ini geger ya Rasulullah. Lalu apa geger? No, kemarin jenengan itu ngomong la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Di tengah perjalanan kita geger. Di tengah perjalanan kita gegeran. Terus gimana? Ceritakanlah, ada yang sholat di berhenti, ada yang lanjut, ada yang gini. Ya Rasulullah cuma senyum, nggak sepatah kata pun keluar. Senyum toh. Menunjukkan? Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya boleh. Kok ada yang salah? Seandainya salah itu mesti disuruh diseneni atau ditegur. Dalam kondisi semacam itu nggak boleh Rasulullah diem. Karena seorang Rasul, Ustadz itu ada iwo pakai wo. Tapi Rasulullah nggak boleh punya iwo pakai wo. Ruwet Rasulullah di iwo pakai wo. Ustadz iwo pakai wo itu pasti bisa.
Dino napo satu wingi kan ditegur satu. Gak enak karo Pak Haji. Ngono. Itu masih iso satu ngono ku sik ono. Wis gak enak ngono. Bisa ada ngono ku. Tapi Rasul enggak boleh ngomong pakai wong itu. Iya, enggak karena itu wahyu. Kaitannya karo hukum. Berarti tiga-tiganya boleh. Nah, perselisihan sama itu wajar. Apa itu mereka para sahabat, apalagi kelasnya kita. Jadi perselisihan fikih, perselisihan hadis, perselisihan yang semacam ini. Ada pun berkaitan dengan surat Kahfi para ikhwan. Surat Kahfi itu bukan barang baru. Ke zaman dahulu karena memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang surat Kahfi. Tentang hadis yang menghususkan malam Jumat dengan surat Kahfi itu memang terjadi perselisihan dari dulu kala di kalangan para ulama. Kebetulan Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas menyatakan hadis itu hasan. Akhirnya sebagian asatidzah menviralkan. Jadilah menjadi satu sunnah. Asatidzah yang nggak setuju, diem. Loh kan pendapatnya sebagian ulama tuh. Ada yang ngikuti maksudnya diingkari. Diem. Ini diem, gak ngomong. Jadinya sekarang akhirnya menjadi satu ikon. Nek teman-teman Nahdliyin itu Yasinan, nek teman-teman ini Salafi ini tuh Kahfian. Ya. Jadi ikon, tapi kan baru ikon itu berapa tahun coba? Ini sudah lama ngaji. Berapa tahun ada Kahfian itu? 3-4 tahun yang lalu. Anak tatkala kuliah, Anda udah gak kenal Kahfian itu. Anak tatkala awal-awal di Al-Furqan 20 tahun yang lalu Anda gak kenal, gak ada istilah Kahfian itu. Kita dulu melewati malam Jumat ya kayak malam-malam biasa. Itu baru 3-4 tahun ini karena nggak tahu kok tiba-tiba asatidzah itu sebagian menviralkan atau mungkin gara-gara medsos cepat viral. Jadi semacam itu asatidzah yang nggak setuju dengan sahihnya hadis itu diem. Setelah sekarang jadi ikon itu asatidzah di zaman fatwa itu mengeluarkan fatwa. Anda sebenarnya sudah tahu kasus ini 6 bulan sebelumnya. Kalau ini tuh akan dimunculkan. Yani karena Anda satu grup dengan Ustaz Nizar Sa'ad Jabal itu loh, yang sekretarisnya. Anda satu grup di grup fikih, di grup kajian fikih dengan beliau. Jadi, dikeluarkan benar fatwa itu dibahas bahwasanya memang bahwasanya dan mereka menguatkan bahwasanya hadis itu dhaif. Ya wajar lah memang. Bukan mereka yang mendhaifkan, memang sebagian ulama dari dulu mendhaifkan. Jadi itu masalah ringan sebenarnya itu. Masalah perselisihan ulama tentang masalah hadis. Dan itu normal, biasa dalam masalah yang semacam itu. Betapa banyak hadis itu yang satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Itu normal dalam dunia hadis itu normal banget. Makanya akhirnya kan jadinya begini. Bagi yang menyatakan hadis itu sahih, yuk amalno. Bagi yang mengatakan hadis dhaif berarti yuk gak usah diamalno. Ya mirip-mirip masalah mengadzani bayi pada waktu lahir. Itu kan tergantung apa? Hadisnya. Hadis Rasulullah SAW mengadzani Hasan. Itu sahih apa tidak? Kalau kita katakan hadis itu sahih, ya berarti mengadzani bayi itu sunnah. Kalau kita katakan hadis dhaif, ya berarti mengadzani bayi itu enggak sunnah. Ini enggak sunnah itu kan bahasa halus. Ini bahasa kasari. Ini bid'ah. Ini tidak ada sunnahnya. Oh, itu kan bahasa nih. Ini Ustadz Solo nih Bu. Ini bahasa Ustadz Surabaya kan bid'ah. Bid'ah ngono. Ini wis gaya tok bahasa-bahasa kayak ngono gaya tok. Ini. Lah, sama persis ya, Ikhwan. Sama persis. Bagi yang menyatakan hadis itu sahih, ya berarti memang malam Jumat itu ada syariat untuk baca kahfi. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif, ya berarti baca kahfi itu koyok baca yang lain. Saya katakan dulu di sini atau di majelis yang lain ya, Wan. Berarti kalau dhaif itu dhaif, Wan, mau kahfi ini kapan? Ya rasa kapan? Mau kahfi ini berarti jenengan maca Quran dari Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa. Terus An-Nahl, Al-Isra, Kahfi, Maryam, Toha, terus ngono yo. Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus jadi Anas, terus balik nih Al-Fatihah, terus lah Kahfi ini ketemu malam Rebu, monggo, ketemu malam Jumat, monggo, ketemu malam Ahad, monggo.
lanjut gitu. Kalau hadis itu nggak, ya semua lah, nggak usah ruwet-ruwet. Ini nggak usah ruwet-ruwet. Jadi pembahasannya itu masalah semacam itu. Nah, sebagian teman-teman itu gara-gara medsos itu loh sebenarnya yang jadi masalah itu. Aku tuh guyu kok sama sebagian teman-teman itu. Sebagian teman-teman itu, anak pernah menemukan status sebagian teman malam Jumat tanpa kafi. Aku tuh guyu kan. Bocah. Ya bu, gak usah bawa status sangat aneh gitu. Kemarin gitu mau viral, pokoknya malam Jumat hampir semua teman-teman itu status kafi. Sekarang Jadi sekarang sudah jarang. Sudah jarang. Ono status kebalikan. Malam Jumat tanpa kafi. Aku tunggu ya. Iya bocah. Jadi dalam arti antum coba tanya santri-santri kami di Al-Furqan. Ana dari dulu tuh sudah mengingatkan. Enggak usah terlalu diviralkan kafi itu ya kawan. Hadisnya mukhtalaf fi. Hadisnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Lah kenapa Ustaz antum mengatakan ini cuma di kelas kan di luar? Anak katakan di kelas karena antum talabatul ilm. Kalau anak katakan di luar, nggak makom ya, anak untuk memunculkan masalah yang sudah jadi ikon. Anak nggak makomnya untuk melakukan, yani untuk melakukan itulah. Kalau asatidzah itu merasa makomnya dan mereka melakukannya, alhamdulillah. Jadi masalah itu terbuka dan itu satu pelajaran ya, kawan. Anak sering guyonan pada waktu hari-hari. Gimana rasanya? Amalan sing dilakoni di bid'ah. Gimana rasanya Mas? Gimana rasanya akhi? Loro Ustaz, atiku loro Ustaz. Tak guyu. Lah, sekelas itulah teman-teman Nahdliyin antum bid'ahkan Yasinan. Sekelas itulah teman-teman Nahdliyin antum bid'ahkan Yasinan. Itu lebih parah sakitnya mereka. Kok gitu Ustaz? Iya. Karena yang mendhaifkan hadis yang antum amalkan terus itu Ustaz sampai yang Dewi, Ustaz Arifin, Ustaz Nur Ehsan, Ustaz kita Dewi. Sedangkan Yasinan yang membid'ahkan itu Wahabi. Ini mereka tuh tambah sakit lagi. Makanya butuh hikmah dalam dakwah. Butuh hikmah, butuh kehalusan. Ini butuh keantengan untuk kita bisa masuk. Ini ke dalam saudara-saudara kita. Sakit Ustaz, iya Ustaz loro Ustaz. Tak guyu sekarang mau masuk karepmu akhi. Dan semacam itulah. Jadi intinya mau dibaca monggo. Tergantung ya, sekarang itu masalahnya tergantung hadis. Ya ini hadis. Nah jadi kan Ustaz, ana dari dulu tuh enggak pernah kafian. Ana dari dulu itu, antum coba tanya anak-anak. Ini uminya itu serwakep. Yo malam Jumat yuk mau kafi. Nah, aku meneng Aku meneng Abi itu rato mau kafi. Aku meneng. Surat kafi itu, ana selalu ngomong sama Zawja. Surat kafi itu hadisnya mukhtalaf di antara para ulama. Dan ya ana baca ya enggak, yang baca ya enggak. Kadang-kadang baca ya enggak, kadang-kadang baca kadang-kadang enggak. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau lanjut monggo enggak ada masalah. Mau putus ya monggo enggak ada. Jadi enggak ada masalah. Masalahnya ringan kok. Masalah itu masalah ringan. Jadi enggak perlu gawe ini kekiran. Ini enggak perlu kekiran.